Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang banyak yang diberikan kepada kita semuanya. Salah satunya adalah kesempatan dan kesehatan, kemampuan pada malam ini kita bisa bersama-sama duduk berkumpul di masjid yang mulia untuk melakukan kajian keislaman. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami Islam dan kemudahan di dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian malam pekan yang keempat, sebagaimana yang telah kita agendakan adalah fiqhus sunnah. Jadi fikih yang berdasarkan kepada sunnah, kepada hadis-hadis Nabi, dan tidak terikat secara khusus kepada salah satu aliran atau madhab ya. Tapi kita mencoba mempelajari dengan hadis-hadis yang terkait. Pada malam ini pembahasan fiqhus sunnah masih berkisar tentang wudu ya. Wudu yang telah kita bahas, pertama tentang fadilah, keutamaan. Yang kedua tentang kaifiat atau cara wudu. Yang ketiga tentang untuk apa wudu. Dan yang keempat sekarang ini pembahasan kita tentang nawakidul wudu atau pembatal wudu. Jadi beberapa keadaan yang membatalkan wudu, sehingga wudu itu harus diperbaharui sebelum kita mengerjakan sholat. Nah, kalau kita melihat kepada uraian para ulama tentang pembatal wudu dari berbagai macam madhab dan aliran pemikiran, ternyata yang disepakati oleh seluruh ulama pembatal wudu itu hanya satu, Pak. Hanya satu ini yang disepakati. Dan ini yang paling sering terjadi. Apa itu yang satu itu? Nah, yang satu ini adalah hurujul baul awil goiti awiri minas sabilain. Jadi buang air besar, buang air kecil, atau ada angin yang keluar. Ya mungkin ini kalau bahasa kasarnya berak, Pak, kencing dan kentut, Pak. Itu ditambahkan lagi dengan apapun yang keluar dari dua jalan itu. Apakah yang keluar itu berupa wadi? Wadi itu cairan putih yang biasa keluar kalau ada persoalan kesehatan. Atau madhi. Nah, kalau madhi itu cairan putih yang keluar ketika ada rangsangan, ada syahwat. Dan ketiga adalah mani. Jadi kesimpulannya, pembatal wudu yang disepakati itu adalah ada yang keluar dari salah satu jalan, baik itu depan atau belakang. Jalan depan itu dalam bahasa Arab namanya adalah, ada yang tahu Pak? Ubul ya. Kalau belakang adalah dubur. Dubur alias bujur, Pak ya, di belakang. Ya. Yang keluar itu bisa berbentuk benda padat, Pak. Bisa benda cair atau bisa benda gas atau gabungan semuanya. Lengkap, Pak. Depan, belakang, cair, padat, gas. Wah, ini jelas batal. Ini sepakat para ulama, tidak ada keraguan. Nah, tentang dalilnya
Kita bacakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43 ya, dua ayat ya. Di sana ada potongan ayat yang menjelaskan kapan orang itu wudu. Auja'a ahadum minkum minal goiti, atau salah seorang di antara kalian telah datang dari jamban, dari toilet ya. Tentu ini bukan bebersih di toilet Pak, tapi melakukan aktivitas BA ya, buang air. Bisa B besar, bisa K kecil kan. Nah ini berarti dalil yang kuat, setelah buang air itu harus wudu, alias buang air itu pembatal wudu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah ya, berkaitan dengan sabda Nabi. Kata Nabi begini, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Nah, seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah? Apakah hadas itu ya Abu Hurairah? Nah, maka Abu Hurairah menjawab, pusaun audurotun. Pusaun itu artinya buang angin yang tidak kedengaran Pak, itu pusaun. Jadi sepi tapi ada baunya Pak, itu pusaun. Tiba-tiba heboh aja kan. Audurotun itu buang angin yang kedengaran Pak. Yang kedengaran kadang-kadang kalau kedengaran baunya tidak terasa. Kalau yang bau terasa tidak kedengaran Pak. Atau ada juga kedengaran dan bau, itu yang paling luar biasa Pak. Nah, itu kata Abu Hurairah pembatal wudu ya. Tentang mani, wadi dan madi, nah ini ditanyakan oleh seorang sahabat Pak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu ada seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madi Pak. Jadi sensitif, kalau ada rangsangan keluar Pak, rangsangan keluar, bukan mani, madi Pak. Nah kemudian jawaban Nabi bagaimana? Tawaddu waksal dakaroka, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Jadi keluar madi itu membatalkan wudu. Nah, kemudian Ibnu Abbas menambahkan Pak, al-mani wal wadi wal madi. Tentang mani, wadi dan madi, kata Ibnu Abbas, amal mani fahuwalati minhul ghuslu. Kalau keluar mani itu batal wudu, bahkan harus mandi, bukan wudu. Jadi kalau mani yang keluar itu mandi Pak, bukan hanya wudu. Wa amal wadi wal madi, adapun kalau keluar wadi atau madi, iksil dakaroka, maka cucilah kemaluanmu, wa tawaddo, lalu berwudulah. Wudu akal di sholat, wudu untuk mengerjakan sholat Pak. Nah segera jelas Pak, ini dan sepakat oleh seluruh ulama tentang yang ini. Dan saya kira ya kita semua meyakini dan mengalami pembatal wudu yang paling sering menimpa kita itu yang itu Pak, kejaman ya, buang air kecil, buang air besar, atau ada yang keluar angin Pak, itu aja yang paling sering. Nah yang lain ini yang diperdebatkan itu jarang terjadi, jarang ya, walaupun ya pernah terjadi. Jadi untuk nomor 2 ke sana, nah ini ada perselisihan Pak. Dan inilah menariknya kalau kita mengkaji ilmu fikih Pak. Ngaji fikih itu membutuhkan pemikiran yang cukup mendalam ya. Nah apa yang kedua ini? Ya ini yang kedua adalah an-naum Pak, tidur. Nah ini tentang tidur bagaimana nih? Apakah kalau kita tidur wudu kita batal atau tidak? Nah ternyata ini ada 2 macam hadis yang selintas bertentangan Pak. Nah kita akan lihat. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang tertidur tidak usah wudu lagi kalau mau sholat. Ini hadisnya ada beberapa, saya bacakan Pak yang paling jelas ya. An Qatadah, dari Qatadah, sami'tu Anasan yaqulu,
saya pernah mendengar Anas bin Malik berkata. Jadi Qatadah itu mendengar Anas sahabat Nabi yang menyampaikan perkataan sebagai kesaksian, Pak. Begini kata Anas, karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yanamuna summa yusaluna wala yatawadduun. Nah, ini kata Anas, Pak, adalah para sahabat. Kalau para berarti banyak, Pak. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, kemudian mereka itu melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Nah, ini lebih jelasnya lagi di dalam hadis yang lain, ketika itu sholat isya berjamaah di masjid. Nah, mereka udah wudu. Nah, begitu masuk masjid, adzan sudah berkumandang, Nabi belum datang. Nah, itu waktu itu Nabi sengaja memundurkan isya berjamaah sampai malamnya sudah agak tengah-tengah, ya mungkin jam 10 jam 11-an lah kalau di kita ya. Nah, sahabat itu tidak pulang, tidak bubar. Kalau di sini percaya bubar lah, Pak. Yang bagian imam misalkan besok malam Selasa tiba-tiba bertekad jam 10 datangnya, ditinggalkan bubar. Tapi kalau sahabat Nabi itu bertahan pada masjid. Ini Pak, gangguan matuh, Pak. Nah, setelah Nabi datang, ya malamnya udah lewat beberapa jam. Yusoluna wala yatawaddaun. Sahabat itu pun bangkit sholat berjamaah bersama Nabi dan mereka tidak wudu lagi. Dan Nabi tidak menegur, Pak. Wudu lagi, udah tidur enggak? Dibiarkan. Ini fakta bahwa tidur itu tidak menggugurkan wudu. Nah, dalam hadis lain dikatakan, Pak, yang tadiruna sholat payan apa nih? Payan asuna hatta tafiqo ru'usuhum summa yakumun ila sholat. Mereka menunggu sholat sampai mereka tertidur dan kepala mereka itu ada yang ini, Pak, apa istilahnya, Pak, ya, terkulai. Ya kalau Bapak Jumatan, Pak, mengalami ya Jumatan kan ada yang begini. Nah gitu, Pak, ada yang ke kiri, bahkan ada yang ke depan, Pak, kuduk-kuduk jatuh, Pak, tertidur ketika khutbah Jumat. Ya itu juga sama, ada yang terkulai kepalanya dan mereka bangkit sholat tidak wudu lagi. Wah, ini menyatakan bahwa tidur itu tidak batalkan wudu. Nah, dari hadis yang inilah hadirin, sebagian ulama berpendapat bahwa tidur itu secara mutlak tidak membatalkan wudu. Mutlak. Ini contohnya adalah yang berpendapat ada Sa'id bin Jubair, Maqul, kemudian Al-Auza'i dan beberapa ulama lain. Nah, yang kedua, Pak, ada hadis yang menjelaskan, ini hadisnya hadis perkataan Nabi. Kalau yang tadi kan hadis ini perbuatan sahabat, Pak. Sahabat yang tertidur oleh Anas disampaikan mereka sholat dan tidak wudu lagi. Nah, kalau hadis yang kedua ini berkaitan dengan sabda Nabi. Nah, ini hadisnya saya bacakan, Pak, ya. Nah, hadis apa nih? Hadis yang ini adalah ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, tapi artinya bisa diterima. Hadisnya begini, hadirin. Nah, Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza kunna musafirin annamsaha ala hifafina wala nanza'aha salasata ayamin. Nah, ini gini, Pak. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami kalau sedang bepergian tidak usah mencuci kaki, cukup mengusap sepatu bagian atasnya. Dan itu dilakukan dalam waktu 3 hari 3 malam. Nah, ini begini, hadirin. Ini sebelum kita lanjutkan, ya. Ini salah satu kemudahan dalam Islam.
kalau kita sedang bepergian Pak, dalam safar pakai sepatu, itu ketika wudhu kita batal, maka tidak perlu kita itu wudhunya mencuci kaki. Sepatu tidak usah dibuka Pak, dipakai saja. Nggak enak, kita mah nggak biasa Pak ya, nggak biasa. Tapi boleh diusap bagian atasnya. Itu batasnya 3 hari 3 malam. Hari keempat baru dibuka. Itu kalau kita sedang safar. Tapi ketika kita pakai sepatu, kita punya wudhu syaratnya. Ya. Nah, misalkan kita udah sholat subuh, Pak ya, wudhu masih ada pakai sepatu, kita safar bepergian. Nah, ketika duhur datang, sepatu tetap dipakai. Ketika wudhu diusap aja bagian atasnya, Pak. Ini mengusap sepatu, Pak. Nah, kalau apa? Nah, kalau wudhunya batal. Nah, di sini oleh Nabi dijelaskan. Apabila min goitin, goit itu kalau kita buang air besar, wabaulin atau buang air kecil Pak. Yang ketiga wanaumin atau tidur. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ada 3 pembatal wudhu yang Nabi jelaskan. Pertama buang air besar, tadi udah Pak ya. Kedua buang air kecil, yang ketiga naum, tidur. Nah itu pembatal wudhu. Ila min janabah, tapi kalau sampai janabah, nah tidak boleh ngusap sepatu, harus mandi kalau janabah. Nah. Kalau junub, tapi kalau batal wudhu karena buang air besar, karena buang air kecil atau karena tidur, maka cukup diusap bagian atas. Nah ini nampaknya hadis yang ini hadis yang makbul, dapat diterima, dijadikan dalil Pak oleh banyak ulama bahwa tidur itu membatalkan wudhu secara mutlak Pak. Karena naum tidur aja. Mutlak itu artinya tidurnya mau berdiri, duduk atau berbaring, tidurnya mau lama, mau sebentar, atau mau nyenyak ataupun ringan. Pokoknya semua tidur itu batal wudhu. Ini hadisnya mutlak kan, naum. Nah, ini pendapat dari beberapa orang ulama seperti Ibnu Zubair atau Hasan Basri, Ibnu Musayyab, Al-Muzani, Ibnu Mundir, Ibnu Hazm dan Syekh Albani. Banyak tuh. Itu tidak batal Pak wudhu itu karena hadis ini. Dan mereka ketika dihadap hadis yang pertama tadi, sahabat kan tidur tuh menunggu. Nah mereka mengatakan bukan tidur, itu mah nunutan aja. Jadi tidak tidur hanya sekedar nunutan ya Pak, mengantuk aja. Ada yang ngorok misalkan, ya kan yang ngantuk juga kadang-kadang ngorok Pak. Itu ada Pak, saya punya seorang teman walaupun dia itu tidak tidur pulas, dia ngorok Pak, kedengaran mendengkur. Padahal saya masih ingat ini, ya dengkur-dengkur ingat-ingat Pak. Jadi tidak jaminan orang mendengkur itu tidur nyenyak Pak. Nah ini, jadi ini perdebatan masalah hadis yang dipakai. Nah pendapat ketiga, ini pendapat ketiga itu pendapat yang tengah-tengah, yang memakai kedua hadis tadi. Nah pendapat yang ketiga ini berpendapat bahwa an-naumul mustagrab alladzi yang kudul wudu, tidur nyenyaklah yang membatalkan wudu. Nyenyak itu artinya tidurnya sampai tidak ingat apa-apa Pak. Tidur berat lah, walaupun sebentar. Ini Bapak mungkin mengalami Pak kalau sedang Jumatan nunutan Pak. Wah sering Pak ya, saya percayalah sering. Itu bukan nyenyak. Jadi masih mendengar khotib khutbah ngan teu paruguh Pak. Khotib teh khutbah tapi nu kabayang teh paso tahu Pak. Ya, itu berarti tidurnya tidak nyenyak Pak. Kedengaran itu yang komat kedengaran. Cuman tidak jelas Pak apa isi khutbahnya. Nah itu tidur biasa yang ringan, yang sebentar, itu tidak batal wudhu kata mereka. Tapi kalau tidurnya berat, nyenyak, itulah yang membatalkan wudhu. Ini pendapat tengah-tengah. Kenapa yang nyenyak batal wudhu? Hadisnya hadis yang tadi Pak. Nabi mengatakan kalau buang air besar kecil itu usap atas sepatu atau karena tidur. Itu tidur batal wudhu. Tapi itu diaplikasikan nyenyak. Kenapa nyenyak? Sebab dalam kenyataan sahabat ada yang tidur tapi sholat isya tidak wudhu lagi. Ini dipahami tidurnya ringan. Tidur di masjid Pak, duduk gini kan jarang yang nyenyak kan, karena banyak gangguan. Tapi kalau tidurnya di atas kasur atau nangkarak bengkang Pak, wah tibra Pak, tibra nyenyak.
Ya saya sering Pak kalau itikaf ya, itikaf itu jam 12 jam 1 itu baca Quran, tiba jam 2 tiba-tiba ngagoler Pak. Wow, sama penyenyak Pak. Ketika jam 3 bangun mau baca Quran lagi, wudu lagi Pak. Ya nyenyak itu tidurnya. Tapi kalau misalkan tidurnya ya hanya 10 menit sambil duduk, kemudian kedengaran orang, ada mobil lewat kedengaran suaranya, ada anak menangis kedengaran, itu tidurnya ringan, itu tidak membatalkan. Ini pendapat yang ketiga Pak, pendapat yang tengah-tengah. Itulah dia sekitar pendapat masalah kedua ini memang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, siapa orang yang berpendapat bahwa tidur yang nyenyak saja yang batal wudu? Ini diantaranya adalah pendapat sebagian dari kalangan madhab Maliki, Pak. Berpendapat itu yang nyenyak saja yang membatalkan wudu, Pak. Baik Pak, itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin. Yang ketiga juga khilafiyah juga. Ini masalah apa yang ketiga ini? Ini masalah menyentuh kemaluan. Masul parji bila hailin. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Apakah batal atau tidak? Ya, kalau menyentuhnya ada penghalang, misalkan Bapak menyentuh beliau Pak di balik sarung kan, gagaro atau Pak, tidak batal. Kenapa? Ada sarung penghalangnya. Atau tidak pakai penghalang, pakai alat, pakai korek api misalnya Pak. Pas hurung korek api ini Pak, wah itu mah cilaka Pak. Ajaib, itu tidak batal. Pakai korek api atau ada sarungnya kan. Itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung tidak Pak, dengan punggungnya. Gagaro Pak, ke punggungnya aja Pak, aman Pak tuh. Kan kurang genahan Pak. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain, apalagi itu Pak? Disarekan jeung sopan ya Pak. Calutak namanya Pak itu. Nah itu. Ini masalah menyentuh kemaluan. Nah ini pun ada dua buah hadis Pak yang saling bertentangan kelihatannya. Nah ini gini Pak. Ada hadis yang mengatakan man massa dakarohu falyatawaddo Pak. Ini hadisnya hadis sahih Pak, hadis Abu Dawud. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ini kan kuat Pak. Suruhan Nabi, siapa yang menyentuh kemaluan berwudulah gitu. Nah ini hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi nah ada hadis lain. Ini hadis lain begini. Itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika saya sedang sholat tiba-tiba tangan saya menyentuh itulah biasa tersentuh, apakah harus wudu lagi, apakah batal? Apa jawab Nabi Pak? Hal huwa illa bid'atun minka, itu adalah bagian daging tubuh kamu, tidak usah wudu. Itu kan sama dengan telinga, hidung, pipi. Kalau Bapak sedang sholat Pak menyentuh telinga, wudunya batal tidak? Tidak. Kenapa? Ini telinga kan bagian tubuh. Menyentuh hidung tidak, menyentuh beliau tidak juga kata Nabi, sebab sama hidung dengan itu Pak, daging saja, daging dari tubuh kita. Nah hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa tidak batal wudunya. Nah hadis ini dijadikan dalil oleh ulama dari kalangan madhab Hanafi. Abu Hanifah berpendapat menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan, dengan ada penghalang, itu mutlak tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kedua. Jadi Bapak jangan bertengkar Pak kalau ada teman kita yang nyentuh kemaluan, wudunya diulang lagi atau tidak diulang lagi. Tapi yang sepanjang saya tahu Bapak belum pernah Pak kita mah ya. Sebab kalau udah wudu mah kegiatan kita sholat Pak, jangan menyentuh Pak. Apakah tidak ada kegiatan lain yang lebih bermartabat selain menyentuh kemaluan kan? Itu jarang Pak, jarang kejadian ya. Tapi bisa jadi kalau tidak sengaja Pak. Kita mau sujud, mau ruku Pak, megang lutut salah megang Pak ke tengah teuing. Jadi kadinya malu Pak kabusia Pak, dan kepegang langsung. Nah itu kan bisa aja Pak terjadi. Nah pendapat yang ketiga, nah ini pendapat yang menggabungkan kedua riwayat ini. Nah pendapat ketiga ini mengatakan bahwa
menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan wudu lagi. Jadi ini pendapat yang ketiga mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Apa dalilnya? Kata Nabi kan itu bagian dari tubuh manusia, tapi disunahkan wudu. Kenapa? Ada hadis kan, siapa menyentuh kemaluan berwudulah. Jadi perintah itu sunat, dianjurkan wudu lagi walaupun tidak batal. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat dari Imam Malik, Pak, dan ulama lain. Ada yang keempat, Pak. Tambah liar, Pak. Pendapat keempat. Nah, yang keempat mengatakan begini ya, diri. Menyentuh kemaluan itu kalau disertai dengan rangsangan, apa ya? Sengaja apa menyentuh-nyentuh sampai ya untuk menikmati mungkin, Pak ya. Itu batal wudunya. Tapi kalau menyentuh itu sekedar tersentuh biasa, tidak batal. Sebab ketika Nabi mengatakan siapa yang menyentuh kemaluan berwudulah, itu berarti menyentuh serius, Pak. Ada rangsangan, menyentuh sengaja. Nah, tapi ketika ada sahabat yang berkata, ya Rasul, ketika sholat saya menyentuh, itu mah pasti tidak ada syahwat, pas teka hajat ya, Pak. Mungkin mau ruku, bukan lutut, tapi itu yang kepegang, ya nggak sengaja. Itu tidak ada syahwatnya, tidak batal. Itu ada, Pak, ulama yang kesana berpikirnya. Itu, Pak ya, logis juga kan. Nah, sekira ini kalau kita gabungkan, Pak, semua hadis yang tadi, maka yang paling tepat menurut saya, Pak ya, itu kalau menyentuh kemaluan itu tidak batal wudu, tapi dianjurkan wudu lagi. Apalagi kalau menyentuhnya dengan perasaan, Pak. Dengan rangsangan, itu sangat dianjurkan untuk wudu lagi. Tidak mungkin lah dan kurang sopan ya kita menghadap Allah setelah menggaruk-garuk itu kan, Pak. Mending wudu lagi ya biar lebih afdol. Tapi kalaupun tidak wudu tidak mengapa. Itu mungkin dibuatkan. Jadi yang pertama aja, Pak, yang sepakat tidur buang air tadi, Pak ya. Kalau tidur dengan menyentuh ini ada beragam pendapat. Yang keempat juga ini beragam pendapat. Dan ini yang paling sering ditanyakan, yaitu menyentuh perempuan, Pak. Nah, menyentuh perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak, hadirin? Ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Pak, Al-Qur'an itu ada ayat yang menegaskan tentang wudu itu adalah aulamastumunisa, atau kalau kamu menyentuh perempuan. Itu Al-Maidah 6, Pak, Quran. Menyentuh kemaluan itu, menyentuh perempuan itu wudulah, artinya batal wudunya. Dan dalil ini, Pak, ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti oleh madhab Syafi'i bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Kalau tanpa penghalang, Pak ya. Tapi kalau misalkan perempuannya pakai kain panjang, menyentuh ya tidak. Tapi kalau langsung menyentuh pipinya atau bersalaman itu, Pak, batal wudu. Dalilnya adalah lamastumunisa, Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini pendapat dari madhab Syafi'i. Salah satunya, Pak. Itu dalilnya kuat, Pak, Quran. Cuman pendapat kedua itu membantah, Pak. Kata pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Sebab apa? Tidak ada dalilnya. Kan ada Al-Maidah ayat 6. Nah, kata madhab yang kedua ini, yang dimaksud dengan menyentuh perempuan itu bukan menyentuh kulit biasa, tapi menyentuh luar biasa. Luar biasa itu menyentuhnya bagaimana, Pak? Nah, coba, Pak, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, saya lupa lagi ayat berapa, Pak, itu ada ayat tentang menceraikan perempuan yang belum disetubuhi, Pak, tapi belum bayar mas kawin. Saya gini, Pak, tadi pagi ya akad nikah, laki perempuan menikah. Saya menikah dengan Nemi, misalkan dengan Epi, dengan mas kawin 5 juta dan ditangguhkan bayarnya, alias dianyuh, Pak. Boleh, itu era mah, Pak. Kan dipakai pengarah suara.
Boleh Pak ditangguhkan bayarnya. Karena nanti kalau udah gajian dibayar 5 juta mas kawin. Minggu depan gajiannya. Ternyata Pak, malam pertama, malam kedua itu si laki-laki ini tidak menyentuh perempuan itu, tidak menyetubuhinya. Hari ketiga, saya talak engkau hari ini dengan talak 1. Ditalak Pak, dicerai. Mas kawin belum dibayar, ya. Belum disentuh. Bagaimana Pak? Itu dalam Al-Quran itu panisku, maka dibayar setengahnya mas kawinnya. Kenapa nggak penuh? Karena belum disentuh Pak. Jadi masih ori Pak, masih ori, barang bagus lagi Pak. Ini Pak Edi lah bagian itu, ori barang bagus Pak. Kalau kata istilah kita mah janda kembang, atau kata orang Sunda Pak, rana bengserat Pak. Jadi diceraikan belum pernah disetubuhi. Itu dalam Al-Quran, min qabli antamasuhunna, sebelum kamu menyentuhnya, maka mas kawinnya adalah setengahnya. Tidak full Pak, tidak 5 juta, tapi 2.500.000. Min qabli antamasuhunna, sebab kamu belum menyentuhnya. Saya tanya Pak, apa arti menyentuh di sini Pak? Menyentuhi bukan menyentuh salaman Pak. Salaman udah pasti beres akad kan suka salaman. Kadang-kadang ngesuruh cipika-cipiki kan tuh. Itu sudah menyentuh kan, tapi belum menyentuh dalam arti menyentuhi. Satu itu. Yang kedua Pak, Bapak tahu kan bahwa Siti Maryam itu mengandung hamil oleh siapa? Oleh Isa Al-Masih kan Pak ya. Beliau itu tidak punya suami dan tidak pernah berzina. Nah, ketika malaikat itu datang menyampaikan kabar, hai Maryam, kabar gembira dari Tuhan kamu bahwa kamu akan punya seorang anak laki-laki. Nah Maryam gembira, cuman beliau mengatakan, mana mungkin saya akan punya anak. Walam yamsasni basyarun, tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuh aku, kata Maryam. Coba artinya Pak, belum ada laki-laki yang menyentuh aku. Bukan menyentuh biasa Pak. Kalau mungkin nggak Pak ada seorang perempuan Pak disentuh tangannya hamil Pak? Nggak mungkin. Ibu-ibu belanja bersentuhan dengan pedagang juga isu keterunuh apa enggak kan? Tidak mungkin kan? Tapi ini menyentuh itu menyentubuhi. Jadi ini dua ayat ini menegaskan bahwa dalam Al-Quran menyentuh perempuan itu adalah bahasa sopan, bahasa halus dari Allah yang maknanya menyetubuhi. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 itu tidak nyambung untuk pembatal wudhu. Batal wudhu kalau menyetubuhi, bahkan wajib mandi. Tapi kalau bersentuh biasa mah itu tidak, itu dalilnya tidak kena. Nah, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, banyak hadisnya. Hadis yang terkenal Pak dalam Bulughul Maram ada tuh. Ini hadisnya gini Pak. Qabala ba'do nisaihi summa kharaja ila sholat walam yatawaddo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, lalu beliau sholat dan tidak berwudu lagi, Pak. Udah wudu kan, mau sholat, nyium dulu Pak. Tapi nyiumnya jangan keterusan Pak, nyium dulu. Nah beliau sholat tidak wudu lagi. Artinya kalau nyium bersentuhan tidak Pak? Ya kecuali kalau kisbay Pak, jarak 2 meter misalkan. Ini kalau nyium biasa kan bersentuhan kan, tapi Nabi tidak wudu lagi. Ini pertanda bahwa bersentuhan menurut Nabi tidak membatalkan wudu Pak. Itu. Yang kedua Pak, ada riwayat yang menarik. Pada suatu malam Aisyah itu kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya. Nah beliau itu tiba-tiba Pak meraba telapak kaki Nabi yang sedang sujud sholat malam. Oh, Nabi sedang sujud, Pak. Seperti kalau istri bapak misalkan ya, kehilangan bapak, dirabat ya, ke nonton bola, Pak. Ya, sedang menonton TV. Oh, palingan tuh ayah, diharapkan TV kita nonton bola. Aisyah juga sama. Oh, Nabi nggak ada, sedang sujud, Pak. Sholat tahajud, beda seketik, Pak. Sholat dengan nonton bola. Nah, itu berarti kepersentuhan, Pak, antara telapak tangan Aisyah dengan telapak kaki Nabi. Tapi Nabi ketika terasa ada Aisyah yang meraba telapak kakinya, beliau sholatnya
lanjut, tidak berhenti. Pertanda bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Kalau bersentuhan batal wudhu, Nabi akan berhenti sholatnya, beliau akan wudhu lagi. Betul Pak ya? Ini saya kira hadis-hadis yang menunjang bahwa tidak batal wudhu kalau bersentuhan kulit laki perempuan. Hadirin. Tapi ya jangan dianggap gini Pak, kalau tidak batal wudhu berarti boleh ya menyentuh perempuan lain. Tidak boleh Pak, beda hukumnya itu mah. Haram. Jangan sampai Bapak misalnya berangkat ke masjid Pak, ada perempuan, kemana we neng? Ditepak di usapan Pak, celina teh. Itu mah wudhu nggak batal tapi berdosa menyentuh perempuan. Tapi daekeun cerpa itu nanti. Masalah daekeun mau masalah lain. Tetap itu hukumnya haram tapi tidak batalkan wudhu. Suami istri itu kan, itu tidak batal wudhu. Nah cuman ada di kita ada anekdot kan Pak ya, di Indonesia ini ada seorang perempuan yang punya keyakinan kalau bersentuhan kulit dengan laki-laki batal wudhu. Nikah dengan seorang laki-laki yang punya pemahaman bersentuhan tidak batal wudhu. Itu nyaris bercerai Pak gara-gara ini. Kenapa? Karena ketika istrinya mau sholat, wudhu dulu kan. Misalkan subuh lah, udah bangun, udah wudhu. Suaminya mau sholat juga. Sebelum ke masjid meluk dulu istrinya, cium dulu, nyarekan. Si bapak sih atuh mikir lah, saya kudu wudhu deui ya kumaha ya. Kata istrinya, kata suaminya tidak batal neng menyentuh mah. Nabi juga mencium istrinya. Nabi beda deui, beda jeung bapak cerita. Pasti apa gara-gara masalah ini. Jadi hendaknya menghargai aja suaminya Pak. Nah, di kita banyak Pak yang berpendapat itu bersentuhan itu membatalkan wudhu. Di kita banyak Pak. Nah, yang berpendapat tidak batal juga ada Pak. Jadi itu pendapat yang kedua itu kuat Pak dalilnya. Sebab Nabi pernah mencium istrinya, Nabi juga pernah disentuh telapak kaki oleh telapak tangan istrinya ketika sholat tahajud dan beliau tidak wudhu lagi Pak. Ini masalah yang keberapa Pak? Keempat Pak ya. Nah satu lagi yang kelima, ini jarang hadirin. Yang kelima ada hadis yang mengatakan kalau kita sudah makan daging unta harus wudhu. Nah ini hadirin. Merokok untuk Pak. Merokok. Tidak ada pembahasan merokok. Ya ini Pak. Ada seorang sahabat bertanya Pak, ya Rasulullah, ana tawaddo min luhubil ghanam. Apakah kalau kita sudah makan daging kambing harus wudhu lagi? Kata Nabi, in syi'ta tawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo. Kalau mau wudhu, kalau enggak apa-apa. Berarti enggak batal kan? Nah, orang itu nanya lagi, ana tawaddo min luhumil ibil. Apakah kalau kita makan daging unta harus wudhu lagi? Nabi mengatakan, na'am, iya. Tawaddo min luhumil ibil. Berwudulah kalau udah makan daging unta. Hadis Muslim Pak, sahih Pak. Cuma di kita jarang dibahas ini. Nah dalam madhab Hambali Pak, Mekah madhab Hambali mengatakan batal wudhu kalau kita makan daging unta. Karena ini hadisnya. Tapi kalau madhab yang lain Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak batal wudhunya, cuma dianjurkan saja wudhu kalau udah makan daging unta. Saya kira ini tidak akan dibahas banyak lebar Pak, sebab di kita unta tidak ada. Kira harap mencit onta tuh Pak, onta gitu ayah. Ya, walaupun ada juga jarang yang minat kan Pak ya. Bapak aja yang umroh dan haji kan tidak makan daging unta di sana Pak ya. Daging sapi, ayam aja Pak yang banyak. Daging unta tidak ada, udah mahal lagi Pak, nggak biasa. Jadi saya kira tidak bisa dibahas lah masalah onta mau onta itu Pak ya. Demikian wetima beberapa hal yang dianggap membatalkan wudhu tapi ya diperdebatkan oleh para ulama. Jadi yang jelas mah nomor satu Pak, setelah ada yang keluar depan belakang padat cair gas ya. Yang kedua kalau tidur ya itu yang nyenyak, itu yang diperintahkan untuk berwudhu. Adapun yang lain kalau bersentuh dengan kemaluan dianjurkan wudhu saja. Bersentuh dengan wanita itu tidak usah wudhu lagi sebab memang Nabi pun tidak wudhu lagi. Makan daging unta nage teu aya banyak.
Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.